Hadirin yang terhormat, upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Batam tahun 2019. Hadirin yang terhormat, upacara penyerahan ijazah UPBJJ UT Batam tahun 2019 akan segera dimulai. Seluruh peserta upacara dan undangan dimohon segera mengambil tempat yang telah disediakan. Kami mohon untuk tenang serta tidak mengaktifkan handphone dan kamera selama acara berlangsung. Ibu dan bapak, para undangan, serta para wisudawan yang berbahagia, selamat datang, selamat pagi, dan terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak dalam upacara penyerahan ijazah UT Batam tahun 2019. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama upacara penyerahan ijazah UT Batam tahun 2019. Hadirin yang terhormat, prosesi pimpinan upacara penyerahan ijazah UPBJJ UT Batam bersiap-siap memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi pimpinan upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Batam memasuki ruangan upacara. Lagu Indonesia Raya oleh Paduan Suara Batam Choir diikuti seluruh peserta upacara dipimpin oleh konduktor. Di sanalah aku berdiri.
oleh Rektor Universitas Terbuka. Hadirin sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Himne Universitas Terbuka oleh Paduan Suara Batang Fire diikuti wisudawan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tarian persembahan Selamat Datang oleh mahasiswa UT Batam.
Sambutan Kepala Universitas terbuka. Pembukaan upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Batam oleh Kepala UT Batam. Dengan memohon anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, upacara penyerahan ijazah program diploma, sarjana dan pasca sarjana Universitas Terbuka UPBJJ UT Batam tanggal 13 Juli 2019 dinyatakan dibuka. Sambutan Kepala Universitas Terbuka Batam yang terhormat Bapak Eliaki Bulo, SEMM, kami persilakan. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka yang dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Ali Muktianto. Yang kami hormati Wali Kota Batam atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati orang tua sekaligus juga Wakil Bupati Bintan Bapak Dr. Andos Haji Dalmas Risam yang juga kebetulan hari ini putri beliau program pasca sarjana akan wisuda. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau, Bapak Salame Sultanto bersama tim. Ini apresiasi yang luar biasa, pajak itu kalau kita mengundang timnya lengkap. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi mitra Universitas Terbuka. Antara lain sudah hadir di sini dari Politeknik Negeri Batam. Selamat datang Ibu. Kemudian dari Universitas Batam, dari Universal, kemudian dari STI Galileo. Di sini hadir juga pengurusnya sekaligus alumni UT Bapak Azrianto PhD, Ketua Ikatan Alumni beserta tim, dan yang kami banggakan para pengurus Pokja dari 7 kabupaten kota dan Singapura dan Malaysia yang telah menjadi garda terdepan dalam pemberian layanan kepada mahasiswa UT di daerah masing-masing. Yang kami hormati juga pimpinan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN serta Pos Indonesia yang selama ini banyak membantu Universitas Terbuka dalam pendistribusian bahan ajar dan bahan ujian. Kemudian tak lupa saya mengucapkan rasa hormat kepada mitra yang selama ini memfasilitasi tempat bagi Universitas Terbuka untuk tutorial dan ujian, antara lain SMA Negeri 1 Batam, SMP Negeri 20, SMP Negeri 3 Sekupang, SD 008, SMK Negeri 4, SMK Negeri 2, dan yang tak kalah pentingnya adalah Yayasan Kartini Batam. Yang kami hormati juga orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati, serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia hari ini. Karena kita di tanah Melayu, izinkan kami mengawali dengan pantun. Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempura. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Galaxy Planet Holiday ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, serta para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan. Dalam rangkaian upacara penyerahan ijazah ini, kami awali dengan penyelenggaraan seminar akademik dengan tema saring sebelum sharing, cara bijak memberantas hoax. Pemilihan tema tersebut sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Karena kemarin UT memilih ini karena sangat relevan, sehingga narasumber yang kita hadirkan pertama adalah mewakili Kapolda Kepri Bapak Ahmad Bekike Krisnadian. Kemudian beliau itu adalah Kasubdit Cybercrime di Polda Kepri. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Sri Sedianingsih alias Budian Budiago, pakar komunikasi dari Universitas Terbuka. Kedua narasumber mengingatkan kita bahwa semua harus lebih berhati-hati dalam menerima berita dalam bentuk apapun, baik cetak maupun elektronik. Jangan mudah membagikan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak jelas datanya, karena jarimu adalah harimau. Kalau dulu mulutmu adalah harimau, sekarang jarimu lah harimau. Adalah menjadi tugas kita semua untuk menjaga bangsa dan negara ini tetap utuh, antara lain tidak menyebarkan hoax yang bisa memecah belah keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Untuk mencegah itu, janganlah kita larut dalam gelombang hoax. Kemarin narasumber menyarankan kepada kita semua agar kita memperkuat literasi, perbanyak membaca, mencari sumber informasi yang kredibel. Untuk itu, untuk meringkas apa yang disampaikan kemarin, izinkan saya bacakan lagi pantun. Meniti senja biasa mentari, berkah setitis menjelang kabur. Bacalah baca setiap hari, tak akan habis ilmu dituntut. Cantik sungguh si bunga kejora buat hiasan di hari raya. Marilah sahu seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Bapak, Ibu dan undangan yang kami hormati, UT Batam sebagai perpanjangan tangan daripada Universitas Terbuka Pusat terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, mulai dari registrasi, tutorial sampai pada pelaksanaan ujian. UT menyelenggarakan ujian di Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, Dabo, Singket, Senayan, Ciantan, Natuna. Kemudian dengan bantuan KJRI dan juga KBRI, UT juga bisa menyelenggarakan ujian di Singapura, Johor Bahru, Kuala Lumpur, dan Penang. Itu adalah semua warga negara kita yang kita harus layani pendidikan tinggi bagi mereka. Dulu mereka tidak ada kesempatan, tapi saat ini dengan Universitas Terbuka, meskipun mereka sedang merantau di negeri orang, mereka tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi. Karena itu, aplaus kita berikan kepada warga negara kita yang berada di luar negeri, akhirnya mereka hari ini bisa. Kemudian Bapak dan Ibu, kenapa UT terus melakukan ini? Karena memang warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pasca sarjana. UT melayani mulai dari diploma sampai sarjana
saat ini juga sudah berjalan melayani program Pascasarjana Magister, dan insya Allah dalam waktu dekat Pak Dekan sampaikan sama saya tahun 2020 kita akan membuka program doktor. Kemarin di PBJJT Batam beberapa calon sudah kita kumpulkan, diberikan penjelasan oleh Pak Dekan, dan juga di sini ada hadir sekretaris MPPM yang juga nanti ikut mengelola program doktor Bapak Agung Wijananto. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, mohon doa dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan bahwa mulai 2019 UT menerapkan sistem pendaftaran sepanjang masa. Dengan cara seperti ini maka calon mahasiswa bisa mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UT kapan saja, di mana saja, karena bisa dilakukan secara online. Boleh langsung ke PBJJ Batam juga atau menggunakan fasilitas online yang kita tersedia. Di samping itu, peminat terhadap pelaksanaan ujian online dakwah semester terakhir cukup tinggi. Oleh karena itu, UT Pusat memfasilitasi supaya ke depan ujian bukan hanya dilaksanakan di Kota Batam, tapi ujian berbasis web akan dilaksanakan di beberapa kota kabupaten free yang memiliki persyaratan khusus, antara lain jaringan internetnya memadai. Pengawasnya kita yang datangkan ke lokasi sehingga mahasiswa tidak perlu jauh-jauh harus sampai ke Batam. Sehingga anak-anak muda UT itu mengatakan tak perlu ongkos, tak perlu ongkos, tapi yang penting kualitasnya jos. Hadirin dan para wisudawan yang kami hormati, kemarin juga dalam sesi temu bicara banyak masukan berharga yang kami terima. Di samping juga banyak suka dan duka yang ditempuh selama kuliah. Masukan itu akan sangat berarti bagi UT untuk terus memperbaiki diri dalam meningkatkan layanan. Antara lain nanti tempat tutorial, tempat ujian akan kita berusaha agar lebih baik lagi pada semester-semester berikutnya. Apa yang sudah dilakukan oleh para wisudawan dan wisudawati selama menempuh pendidikan di UT memang perjuangannya luar biasa. Beda dengan mahasiswa yang begitu tamat SMA langsung kuliah, meninggalkan orang tua ngekos, maka dia full dengan kuliah. Selama kuliah di UT, teman-teman wisudawan dan wisudawati mengorbankan waktu hari Sabtu dan hari Minggu yang seharusnya waktu bagi keluarga, tetapi digunakan untuk hari di lokasi tutorial. Hari Sabtu dan Minggu yang harusnya menjadi waktu untuk istirahat justru digunakan untuk ujian di Universitas Terbuka. Namun demikian, semua jerih payah itu tidak ada yang sia-sia, karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Siapapun yang hadir di ruangan ini, wisudawan-wisudawati, adalah hasil daripada jerih payah masing-masing. Karena di UT kita tidak bisa membantu siapapun, kita semua sudah menggunakan sistem semua komputerisasi, sehingga apa yang keluar itu adalah hasil yang didapat oleh setiap mahasiswa. Kita dijamin kualitasnya baik oleh internal maupun lembaga internasional, termasuk Badan Akreditasi Nasional yang selalu melakukan evaluasi kepada UT. Oleh karena itu, wisudawan dan wisudawati, saya ada pantun, belok ke kiri, belok ke kanan, mencari rumah entah di mana. Terasa terobos semua pengorbanan, kini menjadi seorang sarjana. Lucu-lucunya si anak panda bersarang rendah, burung tembua. Hari ini mahasiswa di wisuda, banggalah diri serta orang tua. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah sambutan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada orang tua, suami, istri, anak yang telah menitipkan istri, anak, atau suaminya ke UT untuk menempuh pendidikan tinggi. Semoga
tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu senantiasa membimbing kita semua untuk terus melaksanakan amanahnya agar kita mendapatkan ridhonya di dunia maupun nanti di akhirat. Demikian, terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Terbuka. Dalam hal ini diwakili Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Pada yang terhormat Bapak Dr. Ali Muktiyanto SE MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Budi SMM atau yang wakili. Yang kami hormati Wakil Bupati Bintan, Bapak Dr. Andes Haji Dalmasri Syam MM atau yang wakili. Yang kami hormati atas pendidikan KBRI Singapura, Ibu Dr. Anda Endaulan dari MSC atau yang mewakili, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bapak Selamat Sugianto SE, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Bapak Henry Arulan atau juga yang mewakili, pimpinan perguruan tinggi mitra di wilayah Batam, antara lain Direktur Politeknik Negeri Batam Bapak Dr. Yono Eko Sanyoto, juga yang mewakili, Bapak Rektor Universitas Batam Dr. Andes Abdullah Bisono MM, Rektor Universitas Universal Dr. Kis Daryono atau yang mewakili, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka Bapak Dr. Atul Yadanto, Direktur Universitas Terbuka Batam Bapak Eliaki Gulu, juga tak lupa Lesti Galileo atau yang mewakili, Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Batam Bapak Dr. Iwayan Chandra Yasa, para pengurus Pokja dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, Singapura dan Malaysia, mitra strategis perbankan kami, pimpinan cabang BRI, Bank Mandiri dan BTN, serta Kepala Pos Indonesia Batam, pimpinan instansi mitra yang hadir di antara kita, selain Kepala SMA Negeri 1 Batam, Kepala SMP Negeri 20 Batam, Kepala SMP Negeri 3 Kupang, Kepala SK 008 Kupang, Kepala SMK Negeri 4 Kupang, Kepala SMK Negeri 2 Batam Center, Ketua Yayasan Kartini Batam, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim wal ihtiram saya kepada hadirin sekalian. Dan tak lupa juga para orang tua dan seluruh keluarga besar wisudawan wisudawati yang hadir di acara yang mulia ini. Dan yang kami sayangi, kami cintai, para wisudawan wisudawati UT Batam saat ini. Tidak kalah dengan Direktur UT Batam tadi, perkenankan juga saya mengawali dengan satu pantun. Melatih untung tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada uswah kedua kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali pidato ini marilah kita sama-sama tentu saja sekali lagi mengucapkan syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan khususnya untuk hadir dalam upacara penyerahan ijazah periode 1 Universitas Terbuka UT Batam pada tahun 2019 ini. Rasa syukur juga kita panjatkan bahwa kali ini saat ini UT sudah menginjak usia ke-35 dan insya Allah akan acara puncaknya kita peringati pada tanggal 4 September 2019. Usia 35 menandai kiprah UT untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui akses pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selanjutnya saya ucapkan selamat dan sekaligus bangga kepada para wisudawan dan wisudawati UT yang telah berhasil menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. UT memahami bahwa wilayah Kepulauan Kepri ini, Kepulauan Riau yang sangat luas ini dengan lautan yang membentang. Perjuangan dan tantangan wisudawan selama menjadi mahasiswa tentu sangat berat. Di antaranya harus berjuang menghadapi gelombang Laut Natuna Utara, bahkan jaringan telepon yang belum merata hingga ke pulau-pulau terluar. Namun semua itu tidak membuat semangat untuk menyelesaikan pendidikan menjadi luntur. Perjuangan bertahun-tahun dan kesungguhan yang luar biasa akhirnya mengantarkan saudara-saudari hadir di wisuda hari ini. Saya berharap saudara-saudara dapat mengaplikasikan ilmu di bidang apapun yang telah menjadi profesi saudara. Jadilah sebagai agen perubahan, sebagai agen pembangunan sesuai dengan kompetensi di daerah masing-masing. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat kepada keluarga wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, yang telah banyak memberikan dukungan baik moral maupun material demi keberhasilan studi pada para wisudawan wisudawati yang hadir pada kali ini. Para wisudawan wisudawati dan tamu undangan yang berbahagia, Universitas Terbuka atau yang sering kita kenal sebagai UT sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan kampus Tekniti senantiasa melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas kepada para pelanggannya, khususnya pada masyarakat dan pengguna lulusan Universitas Terbuka. Berbagai layanan UT berbasis online sudah dikembangkan dan diaplikasikan dalam sistem pembelajaran UT. UT hadir melakukan transformasi dari perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang tradisional menuju perguruan tinggi jarak jauh yang modern. Proses pembelajaran UT mulai dari registrasi, proses pemutahiran bantuan belajar, bahkan ujian hari ini sudah bisa kita nikmati secara online. Sistem-sistem itu antara lain student record system yang bisa mendukung sistem registrasi dan administrasi akademik, online billing system dengan sistem pembayaran secara online, informasi bahan ajar, toko buku online, sistem tiras bahan ajar digital interaktif, tutorial online, bahkan yang berbasis web real time yang sinkronus, juga ujian online proctoring. Kelak mahasiswa juga bisa dapat menikmati ujian tanpa harus hadir di ruang yang sudah ditentukan oleh Universitas Terbuka. Bisa ujian di rumah masing-masing
dengan menggunakan fasilitas online proctoring. Cukup diawasi oleh mesin, para mahasiswa sudah bisa melakukan ujian kapanpun dan dimanapun. Program-program tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan mahasiswa yang jumlahnya lebih dari 320.000 mahasiswa di Indonesia, di seluruh Indonesia, dan tersebar di lebih dari 36 negara di dunia. Dan secara global juga ini menjadi penyambung nusa, penyambung bangsa. Melalui program ini, usaha terbuka diharapkan dapat menjangkau yang tidak terjangkau oleh perguruan tinggi yang menerapkan sistem tatap muka atau konvensional. UT juga menghadirkan pendidikan tinggi terbuka bagi semua. Untuk menjamin kualitas layanan, UT telah memiliki jaminan kualitas yang digawangi oleh Guru Pusat Jaminan Kualitas yang bertugas untuk melakukan supervisi dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan layanan kepada mahasiswa. Bahkan 39 unit program pembelajaran jarak jauh UT telah mendapatkan sertifikasi dari ISO 9001:2015 dalam bidang manajemen pendidikan jarak jauh dari PT SGS Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan internasional atas kualitas UT serta standarisasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa melalui UT Quality Management System. Selain itu, dalam tataran praktek pendidikan terbuka jarak jauh, UT secara internasional sudah diakui oleh International Council of Distance Education. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa Mendestekdikti mendukung secara penuh terbentuknya Cyber University dan UT menjadi benchmark bagi Institute of Cyber Education karena dianggap sebagai perguruan tinggi yang paling berpengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan terbuka, pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Cyber University merupakan suatu sistem pembelajaran yang berbasis online yang berdirikan 3 aspek utama, yaitu network, digital, and virtual. Cyber University merupakan solusi untuk memberikan akses pendidikan bagi wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan jumlah yang sangat banyak. Melalui Cyber University diharapkan bisa menciptakan sumber daya manusia yang inovatif, adaptif, dan kompetitif, khususnya menghadapi revolusi industri 4.0 dan revolusi masyarakat sipil 5.0. Perkembangan saat ini, UT sudah menerapkan Cyber University yang bisa dilihat melalui penyediaan layanan akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hadirin yang berbahagia, tantangan ke depan kita tidaklah mudah. Mendestekdikti menargetkan angka partisipasi kasar Indonesia mencapai 50% dalam 5 tahun ke depan. Saat ini angka partisipasi kasar Indonesia, yaitu jumlah penduduk usia 19 sampai 23 tahun yang berkesempatan atau berkemungkinan mengikuti pendidikan tinggi, hanya 34%. Angka ini tentu masih sangat rendah jika kita bandingkan dengan APK Singapura yang mencapai 78%. Oleh karena itu, Mendestekdikti mendorong UT untuk bisa melayani 1 juta mahasiswa. Jumlah 1 juta tersebut tidak memungkinkan lagi dilayani secara manual, melainkan harus menggunakan pembelajaran jarak jauh dan berbasis online. Pembelajaran online sangat dibutuhkan mahasiswa baik di seluruh wilayah Indonesia maupun di lebih dari 36 negara di mana mahasiswa Indonesia tersebar, termasuk di Singapura dan Malaysia yang menjadi wilayah kerja UT Batam. Oleh karena itu, peran semua pihak termasuk alumni UT sangat diperlukan agar bisa memberikan layanan pendidikan tinggi sebanyak mungkin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita yakin dan percaya melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia kita bisa tingkatkan sehingga memiliki daya saing dan daya kreatif
yang semakin tinggi di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, para hadirin yang berbahagia, sebagai penutup pidato ini, saya ingin mengajak para wisudawan ketika sudah kembali ke daerah asal masing-masing agar berperan aktif di bidangnya dan senantiasa menjaga nama baik alma mater Universitas Terbuka. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, izinkan pula saya membacakan dua bait mantul. Terkena pisau tangan terluka, ambil perban elok diikat. Kampus UT selalu terbuka, S2 dan S3 terbuka setiap saat. Para wisuda wajahnya bersih, pengorbanan maksimal tak sia-sia. Cukup sekian dan terima kasih. Alumni UT terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Kepulauan Riau. Yang terhormat Bapak Selamat Sukatio, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Batam atau yang mewakili, yang terhormat Direktur, yang terhormat Rektor UT atau yang diwakili Bapak Dekan, Bapak Dr. Ali Muprianto, yang saya hormati Direktur UT Batam, Bapak Eliaki Gulung, yang saya hormati seluruh tamu undangan baik dari pemerintah daerah, kalangan pengusaha, akademisi, perbankan, para orang tua wisudawan, wisudawati, tadi ada sebutan Bapak Wakil Bupati Bintan, serta seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara, mohon izin saya mengawali dengan mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah sukses menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. Kiranya segala ilmu yang telah didapatkan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa yang kita cintai. Dalam rangka wisuda Universitas Terbuka ini, dalam hal ini hari ini telah dilakukan penyerahan ijazah. Saya akan sedikit menyampaikan orasi ilmiah tentang kesadaran kewajiban perpajakan. Saya dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau, memperkenalkan diri, nama saya Selamat Sukatio, dan Kanwil atau Kantor Wilayah di Kepulauan Riau itu baru berdiri atau dimulai sejak 1 Oktober 2018, dan ini merupakan pemisahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau yang semula menjadi satu, dipecah menjadi dua. Sama halnya provinsi yang Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan dalam suatu negara beriringan dengan perkembangan di berbagai sektor, baik dalam sektor ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan di suatu negara. Dalam hal ini, pembangunan merupakan fungsi esensial suatu negara, di mana negara tersebut harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2019, anggaran penerimaan adalah sebesar 2.165,1 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 1.786,4 triliun atau 83%, anggaran penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Sisanya dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah, dan ada lagi adalah dari hutang. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk belanja negara, pemerataan kesejahteraan, dan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Salah satu contohnya sebanyak 492,5 triliun atau 20% anggaran belanja dialokasikan ke anggaran pendidikan dengan beberapa sasaran target, yaitu program Indonesia Pintar untuk dialokasikan kepada 20,1 juta jiwa. Yang kedua, bantuan operasional sekolah untuk dialokasikan kepada 57 juta jiwa. Pembangunan atau rehabilitasi sekolah, uang kelas dialokasikan kepada 56,1 ribu jiwa. Beasiswa bidik misi untuk dialokasikan kepada 471,8 ribu mahasiswa. Secara spesifik, untuk Kepulauan Riau, target penerimaan pajak adalah sebesar 6.886 miliar, dan untuk per tanggal 12 Juli kemarin sudah tercapai 47,57% dengan pertumbuhan 5,81%. Jadi penerimaan pajak, target pajak tadi 6,8 triliun, namun seharusnya memang masih kurang sedikit dari yang diharapkan, yaitu sampai akhir Juli sebenarnya 50 triliun. Namun tumbuh kita, jadi penerimaan tahun ini pada periode yang sama lebih besar 5,81% dibanding penerimaan pajak tahun lalu. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan pajak di Indonesia dan betapa pentingnya penerimaan pajak dari Provinsi Kepri. Kontribusi dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Oleh karena itu, untuk mencapai penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari para akademisi. Dalam hal ini, selain ketentuan wajib pajak dari pemerintah, harus juga ditanamkan kepada para mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai pengawas perpajakan itu sendiri. Peranan mahasiswa sangat penting dikarenakan begitu belum tingginya atau masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, atau baru sekitar 65% untuk keluarga. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan korelasi antara perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa. Pada dasarnya, mahasiswa dinilai oleh institusi kami, Kementerian Keuangan, memiliki peran yang strategis dalam mengenjot penerimaan pajak di masa depan. Peningkatan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di mana Menteri Keuangan beranggapan bahwa dengan adanya kesepahaman ini, mahasiswa memiliki peran strategis karena merupakan calon-calon pekerja, calon-calon usahawan, calon-calon pengusaha yang tentunya pasti sukses.
Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 4.400 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, dengan jumlah dosen kurang lebih 250.000 orang dan mahasiswa kurang lebih 7 juta orang. Di sini mahasiswa adalah potensial taxpayers yang kelak menjadi real taxpayers. Sebagai pembayar pajak potensial, mahasiswa harus menanamkan pada dirinya akan kesadaran dalam hal ini sebagai wajib pajak. Dan ini dengan Universitas Terbuka Batam, Pak Direktur, kita juga sudah mendirikan center, dan kami terima kasih kepada Pak Direktur kami bisa masuk ke dalam diskusi pada Pak. Hingga kini tingkat kepatuhan perpajakan formal dan material masih rendah, dan di sisi lain masih banyak potensi ekonomi nasional yang diperlukan. Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran pajak di kalangan wajib pajak dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk membangun masa depan, perpajakan Indonesia perlu dipersiapkan generasi bangsa yang sudah memiliki kesadaran pajak. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana diharapkan dibandingkan negara-negara kita sesama negara Asia. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Sebagai gambaran, jumlah wajib pajak terdaftar di Kepulauan Riau adalah 784.438 wajib pajak. Dari jumlah tersebut yang melaporkan hanya sekitar 154.789. Padahal kesadaran pajak ini sangat penting. Dengan kesadaran pajak, manfaatnya tidak hanya memunculkan sikap patuh atau taat dan disiplin semata, tetapi juga diikuti membayar pajak yang dilakukan secara sukarela berdasarkan kewajibannya, bukan karena keterpaksaan. Secara singkat, saya coba jelaskan kepada kita semua, minimal ada 5 kewajiban dasar dari perpajakan. Yang pertama, masyarakat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, menghitung seluruh penghasilan dan harta kekayaannya. Selanjutnya, ketiga, memperhitungkan penghasilan untuk memperoleh besar pajak yang wajib dibayar. Keempat, membayar pajak di bank persepsi atau kantor pos atau sekarang bisa online. Dan terakhir atau kelima, melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan atau SPT yang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman dilakukan secara elektronik.